Gonjang-ganjing negeri Zionis. Netanyahu akhirnya stop reformasi keadilan. Apakah ini awal runtuhnya negara pembenci Islam? Setelah ditekan sana-sini, Netanyahu akhirnya stop reformasi peradilan. Sindonews.com. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan kepada mitra koalisinya bahwa dia telah memutuskan menangguhkan reformasi peradilan yang kontroversial. Menteri Kehakiman Israel Yariv Levin memahami bahwa negara tidak punya pilihan lain selain menangguhkan reformasi, menurut laporan stasiun radio Israel. Hanya Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir yang masih mengadvokasi penerapan reformasi peradilan itu. Sebelumnya, Presiden Israel Isaac Herzog telah mendesak pemerintah menghentikan penerapan reformasi peradilan yang memicu protes besar di seluruh negeri. Sebelumnya, Benjamin Netanyahu telah memecat Menteri Pertahanan Yoav Gallant setelah dia meminta pemerintah Israel menghentikan reformasi peradilan yang kontroversial. Pada Jumat, penyelenggaraan gerakan protes menentang reformasi peradilan di Israel mengumumkan satu pekan kelumpuhan yang akan mencakup demonstrasi nasional menentang tindakan legislatif yang memecah belah. Awal pekan ini, ratusan aktivis berkerumun di luar kediaman pejabat terkemuka pemerintah Israel, termasuk Menteri Pariwisata Haim Katz, Menteri Urusan Diaspora Amichai Chikli, Menteri Perlindungan Lingkungan Idit Silman, dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant, antara lain untuk memprotes reformasi peradilan. Protes massa menentang reformasi peradilan yang kontroversial telah diadakan di Israel selama 12 pekan berturut-turut. Pada bulan Januari, Menteri Kehakiman Israel Yariv Levin meluncurkan paket reformasi hukum yang akan membatasi kewenangan Mahkamah Agung dengan memberikan kontrol kabinet atas pemilihan hakim baru, serta memungkinkan Knesset mengesampingkan keputusan pengadilan dengan mayoritas mutlak. Menentang reformasi berpendapat, hal itu akan merusak demokrasi di Israel dan juga menempatkan negara di ambang krisis sosial dan juga konstitusional. Negeri gonjang-ganjing, Presiden Israel desak Netanyahu stop perubahan peradilan. Presiden Israel Isaac Herzog mendesak pemerintahan pada Minggu malam untuk menghentikan perombakan peradilan yang memecah belah negara itu. Rencana reformasi yudisial itu telah memicu protes berbulan-bulan di seluruh negeri. Komentar Presiden muncul beberapa jam setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memecat Menteri Pertahanannya Yoav Gallant yang berbicara menentang reformasi yang diusulkan. Langkah tersebut menambahkan bahan bakar pada demonstrasi nasional yang dihadiri lebih dari 600.000 orang pada Sabtu 25 Maret 2023 menurut laporan media lokal. Selama protes terbaru, para demonstran memblokir jalan raya Ayalon di Tel Aviv. Sambil menyalakan api unggun dan meneriakkan demokrasi, polisi menggunakan meriam air untuk membubarkan massa. Bentrokan juga meletus di Yerusalem ketika para aktivis menerobos penghalang dan bentrok lawan polisi di luar kediaman pribadi Netanyahu. Saat protes semakin intensif, Herzog turun ke Twitter berbicara kepada Netanyahu dan koalisi pemerintahan. Demo Persatuan Rakyat Israel demi tanggung jawab, saya menyuruhkan kepada Anda untuk segera menghentikan legislasi, tulis dia. Presiden menambahkan protes tersebut mengancam keamanan, ekonomi, dan masyarakat Israel. Mantan PM Israel Naftali Bennett juga mempertimbangkan negara itu dalam bahaya yang lebih besar sejak Perang Yom Kippur, mengacu pada konflik Arab-Israel 1973. Dia mendesak Netanyahu membatalkan pemecatan Menteri Pertahanan, membekukan perubahan yudisial, dan memasuki periode diskusi. Pada Minggu bulan, Universitas Israel mengumumkan pembukaan umum atas pemecatan Gallant. Dalam pernyataan bersama, kepala lembaga tersebut mengatakan kuliah akan ditangguhkan mulai Senin pagi dengan latar belakang kelanjutan protes legislatif yang merusak fondasi demokrasi Israel dan juga membahayakan kelanjutan keberadaannya. Protes besar-besaran telah terjadi di seluruh Israel sejak Januari, dipicu rencana kabinet Netanyahu
membatasi kekuasaan Mahkamah Agung untuk menetapkan vonis yang melawan legislatif dan juga eksekutif pemerintah, sambil memberikan koalisi pemerintahan suara mayoritas pada komite menunjuk hakim. Awal bulan ini koalisi Netanyahu mempermudah reformasi yang diusulkan, mengurangi jumlah perwakilan pemerintahan di komite kehakiman. Langkah itu dilakukan setelah panggilan telepon antara Perdana Menteri Israel dan juga Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang menyatakan keprihatinan atas rencana perombakan peradilan menurut seorang pejabat senior Amerika Serikat. Mohon pada pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.